Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas KPND ingin menyampaikan materi tentang kasus suap sewa kapal PT Pupuk Indonesia. Dengan nama anggota kelompok, pertama ada Irfan Dipangestu, NRP 205801085. Kemudian ada Isodorus Christopher Galuwola, NRP 205801086. Ada Ivana Adiani Putri, NRP 205801087. Ada Jafar Sodik, NRP 205801088. Jamie Renaldi 205801089 serta John Wesley Silaban, NRP 205801090. Berikut adalah pengantar dari materinya. Perjanjian sewa menyewa ialah salah satu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Di dalam suatu perjanjian kontrak, pastinya ada beberapa kasus. Salah satunya yaitu kasus suap sewa kapal PT Pupuk Indonesia yang bermula dari pemutusan kontrak kerja sama antara PT HTK dan PT Kopindo Cipta Sejahtera atau KCS yang merupakan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik berkaitan dengan pengangkutan amonia. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Detail tempat kejadian dan gambar tersebut merupakan detail tempat kejadian kasus ini terjadi di Kalimantan Timur, Bontang. Permasalahan yang diangkat yaitu tentang kasus suap sewa kapal PT Pupuk Indonesia yang bermula dari pemutusan kontrak kerjasama antara PT HTK dan PT Kopindo Cipta Sejahtera atau KCS yang merupakan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik berkaitan dengan pengangkutan amoniak. Selanjutnya merupakan paparan hasil dari kasus suap sewa kapal PT Pupuk Indonesia. Pemirsa, dalam sepekan, 2 petinggi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN terseret kasus korupsi. Kasus tersebut memunculkan keraguan masyarakat atas kredibilitas perusahaan plat merah yang seharusnya melayani masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bowo Sidik Pangarso dan Indung sebagai tersangka penerima suap serta Asti dari PT Humpus sebagai tersangka pemberi suap. Bowo diduga menerima uang suap terkait kerjasama dengan BUMN PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK terkait angkutan pelayaran distribusi pupuk. Kita meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dengan 3 orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima adalah BSP, anggota DPR 2014-2019, kemudian dan IND sebagai swasta. Dalam sepekan, 2 petinggi BUMN tercatat berurusan dengan KPK atas kasus korupsi. Kasus korupsi distribusi pupuk yang saat ini sedang ditangani KPK bermula dari tertangkap tangannya seorang petinggi BUMN pada 27 Maret lalu. Beberapa hari sebelumnya, Lembaga Anti Rasuah juga melakukan OTT terhadap Direktur BUMN PT Krakatau Steel. OTT KPK terhadap Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro ini semakin menambah panjang daftar perusahaan plat merah yang terlibat korupsi. Sebelum terkuaknya praktek korupsi di BUMN, mantan Sekjen Kementerian BUMN era SBY, Said Didu menyebutkan dalam cuitannya bahwa BUMN tengah menyiapkan sumbangan untuk mendukung kampanye Pilpres 2019. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami Rizka Ayu langsung dari kantor PT Pupuk Indonesia di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Selamat siang, Rizka. Bagaimana tanggapan dari pihak perusahaan terkait OTT yang dilakukan oleh KPK?
Ya, Deta dan juga Lovi, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap salah satu anggota DPR RI dari fraksi Golkar beberapa waktu lalu juga turut menyeret-nyeret nama dari PT Pupuk Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana klarifikasi dari PT Pupuk Indonesia, saat ini sudah hadir bersama saya Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia, Bapak Wijaya Laksana. Bapak Wijaya Laksana, selamat siang, Pak. Pak, sebetulnya sejauh mana sih keterlibatan dari PT Pupuk Indonesia ini terhadap kasus yang sedang didalami KPK, Pak? Ya. Sebelumnya kami menyampaikan apresiasi kami dan tentu kepada KPK ya dalam hal pemberantasan korupsi, dan tentunya sampai kapanpun kami akan selalu berkoordinasi dan kooperatif serta mendukung apapun yang dilakukan oleh KPK ke depannya. Kemudian untuk direksi Pupuk Indonesia sendiri memang betul mendapat panggilan dari KPK. Sebelumnya kami menyampaikan apresiasi kami dan tentu kepada KPK ya dalam hal pemberantasan korupsi, dan tentunya sampai kapanpun kami akan selalu berkoordinasi dan kooperatif serta mendukung apapun yang dilakukan oleh KPK ke depannya. Kemudian untuk direksi Pupuk Indonesia sendiri memang betul mendapat panggilan dari KPK dalam kapasitasnya sebagaimana keterangan KPK kemarin, dalam kapasitasnya untuk memberikan klarifikasi. Jadi direksi kami alhamdulillah tidak terjerat dalam OTT yang dilakukan kemarin. Kemudian bisnis yang dilakukan, sekali lagi tanpa bermaksud mendahului hasil penyidikan KPK, adalah bukan mengenai distribusi pupuk, tapi memang adalah perjanjian sewa kapal atau di bidang pelayaran. Jadi sekali lagi tidak mengenai distribusi pupuk, dan kami bisa yakinkan bahwa distribusi pupuk, baik itu khususnya pupuk bersubsidi, tetap terjamin, terjaga, dan tidak terganggu oleh adanya peristiwa ini. Terkait pengawasan dari distribusi pupuk selama ini, Pak, apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP, Pak? Ya, karena pihak yang mengawasi distribusi pupuk itu juga cukup banyak. Cuman sekali lagi kami tegaskan ya, untuk dengan kerjasama dengan antara Pilog, anak perusahaan kami ini, PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK itu adalah tidak untuk pengangkutan pupuk. Ya. Kemudian untuk distribusi pupuk sendiri selama ini memang ada mekanisme-mekanisme yang mengawasi terjadinya distribusi pupuk tersebut. Kami punya namanya KP3, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, ya, terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, polisi, bahkan ada LSM juga di sana yang ikut mengawasi jalannya distribusi pupuk. Baik, Pak Wijaya Laksana, terima kasih banyak atas waktunya selama menjalankan aktivitas kembali. Ya, baik Lovi dan juga Deta, PT Pupuk Indonesia sendiri juga akan terbuka terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi jika memang nantinya pihak dari PT Pupuk Indonesia akan diminta keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan juga memang KPK sendiri pernah memberikan penghargaan terhadap PT Pupuk Indonesia terkait implementasi dari elektronik LKHPN yang memang diberikan kepada PT Pupuk Indonesia. Baik, kembali kepada Anda di studio Deta dan juga Lovi. Baik, terima kasih Rizka Ayu melaporkan langsung dari PT. Untuk selanjutnya tentang analisis. Kasus ini bermula dari pemutusan kontrak kerjasama antara PT HTK dan PT Kopindo Cipta Sejahtera atau KCS, yang merupakan cucu perusahaan PT Petrokimia Gresik. Berkaitan dengan pengangkutan amoniak, PT HTK mengelola kapal MT Gria Borneo untuk mengangkut amoniak tersebut untuk PT KCS. Kontrak yang harusnya berlangsung selama tahun 2013 sampai 2018 diputus pada tahun 2015. Sebabnya, pengangkutan membutuhkan kapal dengan kapasitas yang lebih besar. Kontrak PT HTK kemudian dialihkan ke anak perusahaan PT Pupuk Indonesia
Holding Company atau PIHC, yakni PT Pupuk Indonesia Logistik atau PILOG, dengan kapal MT Pupuk Indonesia. PT HTK melalui Asti Winasti kemudian meminta bantuan Bowo setelah dikenalkan rekannya yang bernama Stephen Wang, pemilik PT Tiga Macan, agar PT Pilog menggunakan kapalnya yaitu MT Gria Borneo. Alih-alih menggunakan kapal sendiri, sedangkan kapal milik PT Pilog yaitu kapal MT Pupuk Indonesia akan dicarikan pasarnya oleh Asti Winasti. Bowo mengatur sedemikian rupa agar PT HTK tidak kehilangan pasar penyewaan kapal. Tapi, itu tidak gratis. Bowo meminta fee sebesar 1,5 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Setelah membahas dengan internal manajemen, Taufik sebagai direktur PT HTK menyanggupi jumlah fee itu. Pada tanggal 26 Februari 2019, dilakukan MOU antara PT Pilog dan PT HTK. Salah satu kesepakatannya, pengangkutan menggunakan kapal milik PT HTK. Setelah MOU tersebut ditandatangani, pemberian fee dari PT HTK kepada Bowo pun disepakati. Bowo lalu meminta kepada PT HTK untuk membayar uang muka sebesar 1 miliar. Nah, kesimpulan. Jadi inti dari kasus ini, pada bidangnya pelayaran itu, yaitu bidang sewa menyewa kapal yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera dalam rangka melakukan pendistribusian pupuk. Namun dalam kegiatan proses pengangkutan pelayaran untuk distribusi pupuk tersebut, ada salah satu pihak lain yang merasa keberatan, yaitu PT Kopindo Cipta Sejahtera. Karena sebelumnya PT Kopindo Cipta Sejahtera sudah terlebih dahulu terikat kontrak dengan PT HTK, yaitu pada tahun 2013 sampai 2018, diputus dan beralih ke PT Pupuk Indonesia Logistik, karena memang membutuhkan sarana transportasi angkutan yang lebih besar. Alhasil, PT HTK tidak terima atas keputusan tersebut. Kemudian melalui Asti Winasti meminta bantuan seorang bernama Bo Sidik, yang dimana dia adalah seorang anggota Komisi 6 DPR untuk mengembalikan kontrak kerjasama dengan cara menyuap Bo Sidik. Jadi sebenarnya untuk bagian pendistribusian pupuk tidak ada masalah sama sekali, seperti yang ada diberitakan di media. Berikut adalah rancangan pemecahan masalah. Perkara tersebut telah sampai ke pihak yang berwajib dan ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dimana telah memanggil Direktur Administrasi dan Keuangan PT Pupuk Indonesia Logistik atau PILOG, Teguh Hidayat Purbono untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan sewa kapal untuk mengangkut antara PT Pupuk Indonesia Logistik atau PILOG dengan PT Humpus Transportasi Kimia atau HTK. Taufik Agustono selalu Direktur PT HTK juga memberikan uang suap pada Bowo Sidik agar mau membantu mengurus kerjasama penyewaan kapal dari PT HTK untuk pengangkutan pupuk. PT Pilog Taufik juga diduga menyerahkan uang kepada Bowo Sidik secara bertahap. Dan dari kasus tersebut, KPK memutus Taufik Agustono sebagai tersangka dan atas perbuatannya KPK menyangka Taufik melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 tentang pemberantasan tindak pidana dan pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.